jadi sebenarnya iseng-iseng juga karena kan mungkin Pak Kasmujo nggak terima saya ya kan, Bang. Ya saya yang penting sudah kunjungi aja sekalian jalan-jalan, ya udah kunjungan aja. Terutama ada seorang warga yang mendukung kita untuk menunjukkan rumahnya Pak Kasmujo di dekat Selokan Mataram itu di utara Fakultas Teknik UGM. Oh nggak jauh ya dari anu ya? Nggak jauh dari UGM ya? Enggak Bang, itu cuma paling setengah kilo dari Fakultas Teknik UGM. Oh dari Fakultas Teknik UGM setengah kilo? Iya. Berarti sebelah di pinggir Selokan Mataram itu. Oh sebelah utara Selokan Mataram ya? Enggak, di depannya itu sudah Selokan Mataram. Di depan ada warungnya. Pak Kasmujo itu punya warung. Ya enggak, kalau misalnya kita membelah Selokan Mataram itu bagian utaranya ya, bukan bagian selatannya. Iya, bagian utaranya. Untuk kelihatan betul kan kalau saya alumnus UGM kan? Asli dong ya. Jadi kehidupannya sederhana sekali ya? Sederhana Bang. Bu Kasmujo sendiri sampai sekarang masih aktif jualan semacam kelontong gitulah, jualan seperti biasa kita temukan di kayak warung Madura begitu-gitu. Iya, ngekoskan juga nggak dia? Ngekoskan mahasiswa nggak? Nggak tahu Bang persisnya. Jadi persisnya yang pasti ada warungnya. Tiba-tiba Pak Kasmujo keluar, berikutnya juga ada juga selanjutnya statement keluar juga dari Bu Kasmujo gitu loh. Bilang apa Bu Kasmujo? Sama, bukan pembimbing skripsi maupun bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Mohon maaf Pak, Bu Kasmujo ini orang berpendidikan juga atau orang biasa aja? Saya nggak tahu Pak latar belakangnya. Tetapi setelah saya wawancarai sebentar itu Pak Kasmujo, terus saya dengan Michael Sinaga datang lagi, kan Pak Kasmujo sudah masuk karena sakit katanya. Terus baru terkilir menimba air untuk menyiram bunga sehari sebelumnya, kata tetangganya. Jadi sakit kakinya. Nah akhirnya yang mau kami wawancarai adalah Bu Kasmujo, dan hasil wawancara itu ya sama seperti Pak Kasmujo. Yang jelas firm bukan pembimbing akademik gitu ya? Iya, bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Kalau soal pembimbing skripsi kan sudah dibantah oleh Jokowi sendiri. Iya. Dan Jokowi mengatakan dia pembimbing akademik. Iya, ternyata hari ini kontradiktif bahwa Pak Kasmujo terus diulangi lagi dengan Bu Kasmujo sebagai istrinya kan, bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi Dodo. Oke, kalau begitu saya mau masih 3B gitu. Saya mau bicara tentang probabilitas dengan Anda. Kalau ada dua keterangan yang berbeda tentang satu objek yang sama, maka sebutkan dua kemungkinan yang terjadi. Dua kemungkinan. Ya kalau Pak Kasmujo sendiri menyangkal bahwa dia merupakan pembimbing akademik dari Pak Jokowi, ya tentu saya maupun masyarakat luas mungkin ya lebih meyakini statement Pak Kasmujo. Oke, tapi itu kan bukan teori probabilitas ya kan? Probabilitasnya adalah itu keyakinan lah. Bukan, probabilitasnya adalah dua-duanya keliru, dua-duanya salah, atau salah satu yang benar. Iya. Nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin Bang, gitu loh. Dan atau kalau bahasa lainnya bohong ya kan? Dua-duanya bohong atau salah satu bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Hoki aja Bang, hoki ternyata loh. Kok pas ketemu gitu loh. Sama seperti waktu ke Fakultas Kehutanan kan menemukan skripsi. Saya heran ya, kenapa Anda sering sekali beredar di Yogyakarta padahal kan Anda orang Balige. Kan kemarin ke Solo dan ke Anda juga ke pengadilan Solo. Siap-siap dijadikan sebagai ahli ya, gitu. Iya, dan ke lokasi KKN Pak Jokowi kan, kami dengan Pak Taufik. Desa apa? Ketoyan. Desa Ketoyan, kecamatan Wonosegoro. Itu ya, Desa Ketoyan itu ada memang? Ada Bang. Tahun berapa? Boyolali. Tahun berapa? Nah itu kan menurut Dirtipidum KKN-nya Pak Jokowi katanya 1983. Iya.
Setelah itu dikoreksi Pak Jokowi kan kemarin kalau nggak salah, atau kemarin awal 85 katanya. Awal 85. Ya. Kan sudah inkonsisten juga ini. Dan Desa Terus Ketoyan katanya. Desa Ketoyan itu tahun berapa adanya? Bu Kepala Desa bilang tahun 83 katanya. Kami mengenal katanya ya, kata seorang warga, ada seorang berkacamata diminta tolong oleh seorang berkacamata itu untuk naik Vespa mengambil gitar ke Solo, dan dia berkesimpulan itu Pak Jokowi katanya. Tapi tahun 1983 gitu loh Bang. Jadi kan simpang siur semua jadinya. Skenarionya nggak mulus nih kelihatannya nih. Iya, bagaimana mungkin keterangannya Pak Jokowi 1985 awal, Dirtipidu mengatakan 1983. Hari ini Anda harus baca juga itu keterangan Bitor Suryadi itu. Apa itu Bang? Nantilah saya share videonya. Kita untuk kepentingan penonton ini dulu. Jadi Pak Ibu Kasmujo tadi, apa yang diomongkan Bu Kasmujo? Karena tadi di video tidak ada. Anda nanya apa? Ada Bang. Kalau di live saya ada Bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya, hai penonton sekalian, kalau mau lengkapnya ada di live Bali G Academy. Itu YouTube atau apa? Di live Bang. YouTube. Live YouTube kan? Iya. Jadi itu terkonfirmasi bahwa Pak Kasmujo memang singkat, bukan katanya pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Bu Kasmujo juga yakin juga bukan, gitu loh. Jadi itu loh, baik pembimbing akademik maupun skripsi ya. Mungkin jadi kata-kata Bu Kasmujo, Bang. Jadi kata-kata Pak Kasmujo ini dikonfirmasi, diafirmasi oleh Bu Kasmujo ya. Iya. Dan, gitu loh. Dan melihat fakta, melihat fakta dia cuma 3B, kemungkinan besar belum dipercaya juga sebagai pembimbing akademik, mungkin begitu juga ya. Iya, Bang. Karena begini, gitu. Kalau di Fakultas Hukum saya pembimbing akademiknya muda. Waktu itu dia masih bujangan juga itu orang, masih S1 juga. Cuman saya membayangkan karena mahasiswa Fakultas Hukum itu kan banyak perangkatannya kan, nerimanya itu 250 orang. Kalau mahasiswa kehutanan kan mungkin cuma sedikit kan, karena itu. Iya Bang, distribusinya kan dikit Bang. Kami juga dulu karena dikit, yang dosen tua memang yang pembimbing akademik rata-rata. Kalau di elektro UGM Bang, karena sedikit mahasiswanya. Iya, karena itu menyangkut, kalau sekarang kan menyangkut honor juga itu kalau pembimbing akademik dan lain sebagainya. Tapi kan memang sebagai advisor kan pembimbing akademik kan academic advisor gitu Bang ya. Kalau di luar negeri itu kan memang yang harus yang senior memberikan advice, nasihat akademik Bang. Ya, tapi waktu pengalaman saya di hukum cuma sekedar menandatangani KRS saja, kartu rencana studi aja. Mungkin karena banyak Bang mahasiswanya kan? Mungkin. Jadi dia kalau kami enggak diberikan ini kau harus ngulang. Ya. Ini kau harus begini, harus begitu, baru nanti semester depan ngambil ini gitu Bang. Atau mungkin waktu itu karena pembimbing akademiknya muda, ini agak minder juga dengan ketua BEM-nya mungkin. Iya Bang. Karena Abang ketua BEM dulu ya. Tapi belakangan itu profesor yang menjadi pembimbing akademik saya itu jadi dekan 2 periode dan meninggal tahun lalu. Oh gitu. Ya, udah profesor. Ya, Oke, kita kembali kepada ini. Jadi apa yang Anda ingin katakan atau Anda ingin simpulkan setelah Anda kemudian menemui Pak Kasmujo, dan kira-kira kalau Anda berhadapan lagi dengan teman Anda Pitra siapa itu? Romadoni, apa yang akan Anda katakan? Atau berhadapan dengan lawyer-lawyernya Pak Jokowi gitu? Loh, kan kalau mereka mana dong bukti ininya? Kan kita kan tadi langsung live gitu loh, langsung mendatangi tempat ya, bertanya langsung gitu, terus diafirmasi juga dengan Bu Kasmujo, Pak Kasmujo. Jadi ya nggak ada, ya itu video natural saja dan itu nggak direncanakan ya. Kalau saya datang ke sana pun nggak ditemui juga nggak masalah sih bagi saya. Tetapi ya itulah hoki Bang, ya kan, unpredictable. Ya itulah informasi kita sediakan kepada publik bahwa pengakuan Pak Kasmujo maupun Bu Kasmujo itu bertentangan dengan
pengakuan Pak Jokowi nanti, sebagai pembimbing mahasiswa akademiknya kan. Oke, nanti mereka akan bilang, lah ya bisa jadi orang itu lupa, keliru, pembimbing akademik, pembimbing skripsi. Tetapi kan it doesn't mean bahwa dia tidak punya ijazah asli. Gimana? Ya nggak apa-apa Bang. Cuma kan alasan mereka kan ya mereka punya alasan sendiri, kita hargai. Tetapi kan kita kan sekarang sudah investigasi, artinya ya kita tanyakan langsung. Ya itulah, kalau mau disanggah ya silahkan, kan begitu. Tapi kan tetap aja ada elemen-elemen kontradiktif yang nggak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi kan. Tadi pembimbing akademik, tahun di mana KKN juga kontradiktif, bahkan dengan statement Dirtividum sendiri. Di situ aja sudah tidak bersesuaian juga. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tidak berkesesuaian ini. Bagaimana publik mau percaya? Jadi beda Anda dengan pendukung Jokowi kelihatannya adalah soal Anda mengemukakan fakta, mereka mengemukakan keyakinan. Nah itulah Bang. Jangan lupa loh, di akhirat tuh keyakinan itu lebih penting daripada fakta kata-katanya itu. Tapi di akhirat sih, kalau untuk ijazah kayaknya agak berbeda rasanya ya. Ya Bang, jadi itulah. Jadi kan kita menyajikan berikutnya juga tentang apa namanya koran KR. Tadi kita juga berkunjung ke apa itu ke Kedaulatan Rakyat. Iya, tapi tutup katanya Senin dan Jumat sampai Jumat katanya buka. Dan mereka punya pustaka lengkap katanya apa namanya hariannya itu. Jangan lupa itu tanggal 18 Juli ya, tahun 1980 pengumumannya ya. Iya, 18 Juli 1980. Dan 18 Juli itu unfortunately ternyata ulang tahun Roy Suryo itu. Oh ya. Oh iya. Selamat ulang tahun Mas Roy. 18 Juli. Nah itulah yang akan kita cari. Dan tuh kan 18 Juli 1968 tuh Roy Suryo. Tapi ya ini berita sedih saya juga, 18 Juli ini tanggal kematian ibu saya. Oh gitu Bang? Ya, 18 apa Juli. Semua ya? Nah, kan saya kan tamatan UGM asli soalnya. Itu. Nah inilah kan kita berasumsi. Walaupun saya ini dulu ya, saya disclaimer dulu. Kalau Anda tanya nama Refli Harun nggak ada di UGM. Namanya Refli aja ya Bang ya. Ada lah pokoknya, saya tidak mau disclosure ya kan. Oke bang. Itu. Oke, tapi orang tahu kan mukanya, yang penting mukanya orang tahu kan. Artinya terlalu banyak orang mau bisa mengatakan bahwa saya itu pernah kuliah kan ibaratnya. Jadi berdasarkan temuan yang Anda tidak sengaja temukan ini, ya, apa yang Anda ingin sampaikan atau Anda ingin lakukan atau Anda ingin beritakan atau Anda ingin konsolidasikan dengan rekan-rekan Anda Roy Suryo CS atau dengan lawyer Anda? Tadi sudah saya beritahukan kepada Pak Roy, kayaknya Pak Roy juga nonton tadi live-nya tadi itu. Menemukan fakta itu juga kan supaya disebarluaskan ketika live dengan Zoom atau datang studio di sejumlah TV, ya perlu disebarluaskan juga fakta itu, karena itu kan fakta kan Bang, bahwa yang kita wawancarai orang yang bersangkutan. Berikut juga dengan sang istri Bu Kasmujo. Jadi ya itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang harus dijawab oleh UGM maupun Bareskrim. Ya kan Bang, jadi ketidaksesuaian tahun KKN. Masa kita dipaksa untuk percaya, sementara puzzle ketidakpercayaan itu luar biasa. Iya, makanya saya bilang tadi sama Pak Kasmujo, ini demi sejarah Indonesia Pak, karena yang kita ungkit ini kan bukan orang sembarangan. Anda nggak bilang kalau sejarah Indonesia sedang ditulis ulang itu oleh Fadlizon dan kawan-kawan? Nah itu enggak. Sayangnya dia bukan lulusan UGM dia, nanti salah lagi dia nulisnya. Nah itulah Bang, jadi mudah-mudahan Senin sampai atau Jumat nanti saya cari lagi ya. Itu kalau bisa ya itu ya saya acak lah hari kedatangan saya, nanti ada sesuatu kan.
Oke, hati-hati 18 nanti khusus edisi 18 Juli hilang nanti dia dari perpustakaan. Ya kalau hilang kejanggalan lagi dong Bang. Oke. Ya, atau saya minta seorang warga sih ada tadi. Sudah apa supaya random. Kalau saya kan nanti dikenal malah ditolak. I see. Jadi ada seorang warga tadi menyodorkan diri. Oke. Jadi warga yang menyodorkan diri itu perlu dipasang fotonya. Enggak lah Bang, karena dia ini Anda serius sekali. Enggak, takut keselamatan dia. Ya, dicandain bu serius ya kan. Ya nggak mungkin lah kita pasang fotonya kan. Gitu. Untung tadi Pak Kasmujo nggak bilang ya, dia nggak ngeh. Menurut Anda dia ngeh nggak dengan Anda? Ngeh lah Bang. Enggak, jadi ngeh itu bahasa bahasa Indonesia juga sudah. Pak Kasmujo sudah apa namanya ingin jujur aja begitu kayaknya. Saya juga harus jujur deh, gitu ya, dijawab aja begitu. Oke. Gitu. Jadi ya itu mungkin membaca medsos juga mungkin Pak Kasmujo ya. Iya, yang kan dia kan Jokowi, orang terdidik gitu. Ya, dosen kan enggak. Iya. Walaupun tampilannya seperti rakyat biasa sekarang, tapi kan dia dosen sesungguhnya. Iya, jangan-jangan ya menurut saya dia ya sudahlah saya sebutkan aja fakta yang saya ketahui ya sudah. Itu kan, tapi kenapa ada Hansaplast di mukanya 2 biji itu? Nah, tadi menurut keterangan penjual kelapa di seberangnya selokan itu di dekat rumahnya itu, kelapa muda katanya sehari sebelumnya Pak Kasmujo tergelincir gitu. Oke. Tergelincir ketika menimba air dari selokan Mataram itu untuk bunganya pada saat itu katanya terjatuh gitulah mungkin akibatnya itu mungkin. Ya kita kan nggak bisa ngomong soal konspirasi ya, tapi ngeri kali ya kan. Ya itulah Bang, yang saya pahami tadi Bu Kasmujo juga udahlah nyatakan aja as it is gitu apa adanya, terserah gitu, yang pasti itulah yang mereka tahu gitu. Anda gitu ini nggak cerita nggak setelah siapa aja yang datang ke rumah setelah ribut-ribut atau nama dia muncul ke permukaan selain Pak Jokowi sendiri? Enggak sih Bang, enggak sempat mungkin itu kalau yang penting 2 pertanyaan saya itu terjawab sih tuntas tadi. Terjawab sudah bahwa menurut Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Menurut Pak Jokowi ternyata Pak Kasmujo pembimbing akademik. Nah itulah publik sudah mengetahui 2 statement yang saling bertolak belakang itu. Ya silahkan polisi menjawab dan UGM menjawab kan gitu Bang. Jangan makin kencang menyatakan Anda memfitnah. Iya Bang, itu karena kan nggak fitnah kan Bang. Ini namanya public scrutiny ya kan, public oversight, public investigation. Nanti ada lagi yang mengatakan yang berhak melakukan investigasi itu hanya yang berwajib polisi. Kalau Anda berpura-pura sebagai investigator, Anda akan dihukum. Anda dianggap melanggar hukum. Waduh. Ya ada yang ngomong begitu kan kemarin di iNews kan. Iya Bang. Dia tidak bisa membedakan orang berpura-pura menjadi investigator dalam rangka cari keuntungan. Apapun orang yang misalnya orang tiba-tiba pakai seragam polisi nangkap orang minta duit, itu kan itu beda. Iya. Kalau ini kan tadi kan cuma silaturahmi. Iya. Iya, dan sekalian juga kita beli rokok di warungnya Bu Kasmujo tadi kan, sekalian canda-canda gitu loh Bang. Tapi tolong Anda jangan sebutkan merek rokok Anda ya, karena nanti di sini dianggap iklan lagi. Iya Bang ya. Walaupun kalau disebutkan jangan-jangan tiba-tiba Anda deploy 1 gerobak rokok. Jangan-jangan jadi endorser di situ Bang. Jadi endorser ya kan. Oke bro, silakan closing statement apa yang Anda ingin katakan dengan fakta baru ini. Closing statement, kejanggalan semakin banyak. Tahun KKN makin ada perbedaan tahun. Yang Pak Jokowi mengatakan 1985 awal, Dirti Pidu mengatakan 1983, Kepala Desa Ketoyan mengatakan 1983, yang tetapi informasinya katanya masih. Lihatlah betapa kejanggalan ini meninggalkan kebingungan yang semakin banyak begitu. Tentu kami berikut juga dengan
dosen pembimbing akademik itu. Pak Kasmujo mengatakan bukan, Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo pembimbing akademik. Jadi ini kan informasi yang kami dapatkan ketika secara kunjungan nyata gitu Bang, bukan fitnah atau segala macam. Tetapi ya kami tidak mau dibungkam dengan kata diam gitu Bang. Oke. Nggak bisa, memang Anda siapa menyuruh kami diam gitu loh. Kami akan melanjutkan ya dengan cara kami sendiri gitu loh Pak. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa terus mengungkapkan kebenaran ya kan. Jadi nanti kan dulu ada yang namanya pahlawan tanpa tanda jasa kan. Iya Bang. Nah saya jangan sampai kemudian pahlawan tanpa tanda ijazah. Kalau saya Bang pahlawan tanpa bohir. Pahlawan tanpa bohir sejak Anda lahir begitu ya. Oke bro, makasih banyak ya. Ngabalin. Oh iya Pak. Iya Bang. Oh iya, salam. Bang. Oh kalau ketemu ngabalin Anda bilang salam bohir gitu ya. Ya salam bohir. Oke. Gitu. Orang yang biasa main dengan bohir itu ya selalu curiga kita did the same thing ya kan, like he did ya kan, gitu. Oke, bro, makasih banyak ya. Makasih. Nanti banyak, di kita live lagi kalau ada perkembangan baru dari Anda, luar biasa. Oke Bang, pokoknya jaga kesehatan selalu Bang, sehat-sehat. Oke, sehat-sehat semua ya. Yes, you too. Oke Bang. Yo, selamat sore. Oke, sore Bang. Ya itu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau bujukan dari presiden sebelumnya kan, karena etikanya begitu tuh. Bahkan terhadap Ganjar yang seharusnya Pak Jokowi bilang itu kan agen saya di PDIP, dan dia merasa bahwa Ganjar pada akhirnya nggak bisa dia kuasai lagi tuh. Jadi Jokowi kesepian secara politik. Nah kesepian itu kita mau tanya kenapa? Kesepian bisa basisnya ketakutan, kan itu dasarnya. Kalau kesepian basisnya adalah wisdom, kebijaksanaan, maka dia akan bilang silahkan jalan, saya memantau dari belakang. Ini adalah kesepian presiden karena takut ada problem hukum setelah dia lengser. Oke, tapi ada kesan kan sebenarnya state captures ya. Semua lembaga-lembaga negara ini disandra oleh kekuasaan. KPK disandra, MK disandra, bahkan partai politik non-state institution pun disandra semuanya. Lalu tiba-tiba kok kekuasaan ini takut sendiri gitu. Jadi dia menguasai semua institusi, dia mengambil alih semua wacana, tetapi kok dia merasa dia takut sendiri akhirnya gimana? Kalau kelihatannya dia merasa bahwa ada kepura-puraan dari orang yang dia sandra. I see. Jadi sebetulnya menyandra itu kan harus ada bukti bahwa kekuasaan penyandra itu ada di atas kekuasaan yang tersandra. Nah sekarang itu sama seperti apa namanya itu sindrom Stockholm itu, yang menyandra sebetulnya setuju dengan yang disandra, lalu dia mulai panik sendiri itu. Padahal sebetulnya biasa aja tuh. Nah keadaan ini yang menunjukkan di dalam banyak analisis Jokowi tetap takut. Dia sebagai penyandra tapi dia takut disandra balik ketika kekuasaan berubah. Artinya kemampuan dia untuk mengantisipasi bahwa peralatan dia untuk menyandra seolah-olah dianggap itu seluruh faktor masih dia kuasai, ternyata enggak. Jadi grab Presiden Jokowi terhadap permainan politik yang dia rancang sendiri hilang di tengah jalan. Bang Rok, masalahnya adalah kalau kita bicara ketelanjuran ya, artinya kalau misalnya maju kena mundur kena atau buah si malakama, bagi Presiden Jokowi oke, saya mau berkompromi dengan proses yang demokratik ya, berkompromi dengan akal sehat dan lain sebagainya. Tapi ada nggak jaminan saya nggak diapa-apain kalau saya nanti step down begitu? Itu pasti itu kan common sense-nya dia. Iya, common sense-nya itu. Dan kita tahu bahwa dia nggak bakal diapa-apain. Tapi justru kalau dia masih cawe-cawe, dia bakal diapa-apain. Kan terlihat semakin Jokowi ingin mengendalikan politik, semakin orang tahu berarti ada problem tuh. Kalau dia legowo tadi ya orang anggap oke, lengser ke Prabon, nggak akan ada persoalan bangsa ini bangsa yang maaf. Mikul dur mendem jero. Iya itu.
tetapi di dalam pikiran Jokowi nggak mungkin itu terjadi karena perubahan politik bisa berjalan di luar yang dia bayangkan. Nah, bayangan buruk Presiden Jokowi ini sebetulnya yang menghantui dia sehingga dia harus atur semua peralatan MK, KPK, Departemen Dalam Negeri segala macam agar dia bisa kendalikan. Padahal legitimasi presiden, endorsement power dia kan makin lama makin habis. Oke. Tapi orang seperti Pak Jokowi dia nggak percaya lagi bahwa akan ada semacam koalisi penyelamat dia, kira-kira begitu. Yang adalah koalisi yang akan menghakimi beliau. Karena perubahan politik itu nggak mungkin diatur sejak sekarang. Kan presidennya akan datang juga dia punya legitimasi untuk mempersoalkan presiden sebelumnya supaya dia tetap eksis gitu. Jadi ini proses psikologi biasa aja tuh. Nah, psikologi ini yang mengganggu Jokowi. Jadi Jokowi tetap anggap mau bikin statement jamin saya pun nggak mungkin. Yang bisa jamin saya adalah kepastian bahwa saya mengendalikan politik. Tapi kan kalau kita bicara mengenai dia seperti memegang asap, ya kan? Sesuatu yang kelihatannya dia mudah dia pegang, tapi nggak bisa dia pegang-pegang. Let's say katakanlah yang berkuasa yang dia endorse, ya. Tapi yang tidak ada jaminan bahwa dia pun tidak diapa-apain ketika rakyat pun bergerak meminta bahwa dia harus misalnya ya, ini misalnya dia harus diproses misalnya. Ya itu poinnya di situ. Jadi Jokowi ini sebagai politisi itu seperti lagi nunggang macan. Kalau dia berhenti dia diterkam oleh si macan. Kalau dia jalan terus dia kelelahan juga tuh. Jadi dia bingung mau ngapain tuh. Sementara nggak ada pohon yang dia bisa tangkap untuk dia bergelantungan di situ kan. Ini keadaan yang berbahaya sebetulnya. Dan selama itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Jokowi, nggak ada yang mau bantu dia. Satu-satunya cara adalah Jokowi kasih public address, datang ke Refli Harun Channel untuk mengatakan, saya Presiden Jokowi, saya sadar bahwa politik sedang terganggu dan saya mengucapkan terima kasih buat dukungan publik selama 7 tahun, tapi saya mulai sekarang berjanji depan Refli Harun tidak akan cewek-cewek lagi, gitu. Baru dan berharap jadi candas itu. Berharap kemudian sebagian rakyat ya memaafkannya ya. Iya memang. Karena ada sebagian yang tetap mendukungnya kan. Kita realistis kan. Gitu. Ya, maksud saya channel Refli Harun itu semacam perwakilan dari oposisi gitu. Jadi minta maaf pada oposisi karena selama ini Pak Jokowi tidak percaya bahwa oposisi itu bisa jujur. Nah, sekarang masalahnya oposisi akhirnya nggak percaya lagi karena Pak Jokowi dari awal nggak percaya bahwa oposisi bisa jujur dan tidak akan mempersoalkan sesuatu. Kalau dari awal Jokowi menghendaki oposisi, tapi dari awal memang dia nggak menghendaki oposisi. Kita negeri ini membutuhkan radical break. Jadi mestinya ada kejadian-kejadian awal dulu. Kan kita mesti selesaikan bisul-bisul ini sebelum kita masuk ke 14 Februari yang adalah hari kasih sayang. Jadi untuk kasih sayang itu ya Anda selesaikan dulu masa lalu Anda. Ya, itu pentingnya tuh. Jadi udah tuh soal-soal yang menjadi kecemasan Jokowi, dia sendiri yang mesti menyelesaikan itu. Karena dia yang mulai sebetulnya kekacauan ini. Mulai dari saya, Refli Harun, pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta threshold 0%, nggak diizinkan. Sekarang kasusnya berbalik, bahwa gara-gara threshold 20%, kesulitanlah Jokowi untuk mengendalikan satu orang. Kesulitanlah Jokowi untuk memprediksikan bahwa akan ada penjamin dia di masa depan. Dan silakan Bang Rocky, closing statement untuk mengingatkan kita bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja, tapi sebagai warga negara kita tetap rindu negara ini menjadi negara yang makmur. Saya senang sekali dengan Anda bilang green environment, ya kan? Syukur-syukur green election juga. Ya green election itu ya tadi nggak perlu pakai kertas-kertas yang begitu. Ada lagi green group of green. Ya, itu yang lagi ditunggu orang tuh. Ke arah mana tuh group of green ini akan mengalamatkan keresahannya. Jadi teman-teman, ini saya dengan Refli Harun, ada Pak Gatot tadi, dan kelihatannya semua peristiwa pertemuan isu politiknya nggak bisa terhindarkan. Artinya ada satu suasana di mana semua orang ingin mencari kejelasan apa arah bangsa ini. Nah, arah bangsa itu ditentukan oleh percakapan-percakapan intelektual di beberapa podcast, termasuk podcast dari Refli Harun Channel. Jadi ikuti aja kalau Anda ingin belajar tentang etika publik. Iya, saudara sekalian, itu dengan Rocky Gerung. Dan mudah-mudahan saya sering bisa menangkap Rocky Gerung. Susah sekali menangkap beliau, ya. Kadang di sana, kadang di sini. Dan yang susahnya adalah di Kathmandu, ya kan? Di Kilimanjaro, itu yang ribet. Selain kita tidak punya akses komunikasi, kita juga tidak bisa menjangkaunya walaupun akses itu hidup karena sinyalnya tidak begitu kuat, ya kan? Kadang-kadang sinyal yang tidak kuat inilah membuat komunikasi kita jadi tidak baik.
Yang kuat sekarang adalah sinyal perubahan, tuntutan sinyal perubahan. Oke. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.